Bab 421. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang, jadi dia menghilangkan proses yang tidak perlu dan langsung menuju pokok bahasan. Kita semua sudah dewasa, dia tidak bisa begitu saja berpikir bahwa dia memintanya datang ke hotel untuk membicarakan kehidupan. Menunggunya, hanya serangan badai. Wanita itu dengan patuh berjalan ke kamar mandi, dan ketika dia keluar lagi, gaya melukisnya telah banyak berubah. Dia mengenakan baju tidur dengan tali ikat sutra merah, yang sangat jelas terlihat ada ruang hampa di dalamnya. Tapi saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat berbakat. Tampaknya sudah dipersiapkan dengan baik. Gu Haoran mengerutkan kening, sedikit bantuan itu, langsung menghilang. Saya pikir itu adalah gadis yang murni, tapi itu hanya kesalahpahaman yang indah. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, meskipun alis dan mata wanita ini agak mirip dengan Siatong, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Sekarang, kalau dipikir-pikir, sepertinya saya pernah bertemu dengannya di pesta amal. Saat itu, dia menyumbangkan banyak uang. Dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin dia mewah. Dia dikelilingi oleh wanita, tapi tiba-tiba dia melihatnya, sedang minum sendirian. Saat itu, saya hanya merasa dia mirip dengan Siatong, jadi saya mengajaknya berdansa dan meminta nomor teleponnya. Belakangan, saya lupa dan tidak menghubunginya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bisa menjual dirinya sesuka hati agar bisa menikah dengan keluarga kaya. Itu dia, gagasan untuk mempertahankannya dalam waktu lama sudah tidak ada lagi. Apakah malam takdir, besok dia akan pergi. Gu Haoran melambai pada wanita itu. Dia segera menghampirinya dengan patuh, berbaring di sampingnya dan memeluknya erat. Kulitnya sangat halus, tetapi juga dengan wangi yang ringan setelah mandi, sehingga Gu Haoran siap berangkat. Ia segera melepaskan segala belenggu di antara mereka dan mencium wanita itu. Keterampilan berciuman wanita itu sangat canggih, yang membuat Gu Haoran sedikit jijik. Karena wanita yang terlihat polos ini begitu canggih, sepertinya tidak akan ada cerita yang kurang di baliknya, maka dia memutuskan untuk langsung ke temanya. Dia mengambil topi hujan dan memakainya. Dia akan merasa mual jika menghubungi wanita secara langsung, dan wanita tersebut takut akan rasa tidak aman. Kemudian diliputi oleh wanita, hanya ingin menikmati kebahagiaan tertinggi. Saat itu, bel pintu kamar berbunyi. Dia mengerutkan kening, teringat bahwa dia telah memasang tanda jangan ganggu. Siapa yang begitu bodoh? Maafkan saya saat ini. Melihat wanita dalam pelukannya, menggeliat seperti ular, jelas mengira. Gu Haoran ingin mengabaikannya, tapi bel pintu berbunyi terus-menerus. Seharusnya itu staf hotel, tapi itu hanya hadiah teh. Saya sangat gigih. Saya benar-benar tidak mengerti. Gu Haoran melepas topi hujannya, membungkus handuk mandi dan membuka pintu. Dia ingin memberi pelajaran pada pria bodoh ini. Tanpa diduga, itu adalah Kiao Rao. Berpikir bahwa dia hampir tidak mengenakan pakaian apapun, dia sedikit kesal dan berkata, "Kiao Rao, mengapa kamu datang ke sini lagi? Siapa yang memberimu hak untuk mengganggu kehidupan orang lain seperti ini? Bukankah aku sudah memberitahumu itu? Don, jangan ikuti aku, jangan ikuti aku." Sangat memalukan bagi seorang gadis kecil yang benar-benar murni mengalami adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Sekarang dia hanya ingin mengirim Kiao Rao pergi dengan kecepatan tercepat. Sebelum dia membuka pintu, wanita di tempat tidur itu segera menutupi dirinya dengan selimut agar tidak keluar. Melihat gadis di depan pintu, dia masih sangat muda. Melihat rasa malunya, Gu Haoran benar-benar jatuh cinta padanya. Itu sebabnya dia melakukan hal bodoh seperti itu. Sejauh yang dia tahu, Gu Haoran tidak punya pacar sungguhan. Bahkan jika dia ada hubungannya dengan Gu Haoran, dia tidak memiliki reputasi. Tanpa diduga, tidak ada kemungkinan lain selain membuat Gu Haoran membencinya. Hanya dengan melihat ekspresi malunya, wanita itu sebenarnya memiliki sedikit perasaan yang tak terkatakan. Menurut ekspresi gadis itu, dia dan Gu Haoran seharusnya tidak dekat dengannya. Karena merawat laki-laki saja tidak cukup, jangan merawat mereka, atau Anda akan menghina diri sendiri. Benar saja, Gu Haoran berkata dengan keras kepada Kiao Rao, "Kamu cepat pergi, aku sangat sibuk sekarang." Melihat wanita di tempat tidur, dengan rambut hitam panjang yang indah, mirip dengan Siatong, Kiao Rao tiba-tiba mengerti. Ini harusnya menjadi pengganti Siatong. Gu Haoran menutup pintu dengan keras,
air mata Kiao Rao Rao tidak bisa berhenti lagi. Kenapa dia begitu galak? Apakah karena dia mencintainya sehingga dia membencinya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali tangannya untuk membunyikan bel pintu. Setelah ragu-ragu lama, dia mengulurkan tangan dan membunyikan bel pintu lagi. Sayang, maaf, ayo kita lanjutkan, kata Gu Haoran pada wanita itu. Wanita itu tiba-tiba merangkul leher Gu Haoran dan berkata dengan suara lembut, Tuan Gu, menyendiri dan menyukai seseorang adalah hal yang benar. Jangan terlalu kejam padanya, oke? Soalnya, dia masih sangat muda. Setelah mendengar ini, Gu Haoran menatapnya dengan serius. Dia sedikit berbeda dari para penyembah uang. Dia adalah wanita yang sangat baik. Setidaknya dalam hal ini, Anda dapat berbicara mewakili saingan Anda dan bersikap baik padanya. Jarang sekali bisa menampung orang. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Gu Haoran masuk ke dalam selimut lagi dan hanya ingin melanjutkan. Saat anak panah berada di tali, bel pintu berbunyi lagi. Gu Haoran duduk dengan sedih, dengan wajah penuh amarah. Gadis ini sengaja menyakitinya, fungsinya berhenti berkembang. Mengganggu cintanya berkali-kali. Melihat ekspresi marahnya, wanita itu tiba-tiba membuka bibirnya dan berkata, Presiden Gu, saya tahu Anda mempunyai perasaan padanya, jadi jangan sakiti dia, oke? Dia dapat melihat hal-hal halus ini secara sekilas setelah pengalaman bertahun-tahun di pusat perbelanjaan. Meskipun Gu Haoran terlihat galak di hadapan gadis itu, dia jelas memiliki cinta yang ringan. Gu Haoran tertegun sejenak, menatapnya dengan serius dan berkata, kamu sangat baik dan pintar. Dia pergi untuk membuka pintu dan bertanya pada Kiao Rao Rao, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Anda tidak dapat mengganggu kehidupan orang lain lagi dan lagi, Anda tahu. Saya tidak dapat melanggar garis bawah saya dengan cara ini. Toleransi saya adalah terbatas. Kiao Rao Rao menatapnya dan berkata pelan, saya tidak bermaksud mengganggu Anda, karena saya menerima kabar bahwa Xia Tong mengalami kecelakaan. Gu Haoran terkejut. Bukankah Xia Tong adalah istri dan ibu yang bahagia jika berada di dekat Tuan Qin? Ada seorang suami yang menyayanginya dan sepasang anak yang cerdas dan cantik. Dia segera meraih tangan Kiao Rao Rao dan bertanya, cepat beritahu aku, apa yang terjadi padanya. Hati Kiao Rao Rao sedikit masam. Di dunia ini, hanya Xia Tong yang bisa membuat Gu Haoran begitu gugup. Dalam hati Gu Haoran, dia selalu berbeda. Dia berkata singkat, baiklah, keluarga itu pergi ke pantai untuk bermain. Lalu ada yang salah dengan remnya. Apakah mobil keluar dari mobil dan bergegas ke laut? Lalu dia hilang dan Tuan Qin terluka parah. Gu Haoran sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya erat-erat dan bertanya, bagaimana dengan Xia Tong? Apakah dia baik-baik saja? Tanda tanya, ya Tuhan. Kecelakaan mobil, mengerikan. Bayangkan mobil itu masuk ke laut, tingkat kelangsungan hidup secara umum sangat kecil. Mengapa Kiao Rao Rao hanya berbicara tentang putri Xia Tong, suami Xia Tong, bukan tentang situasinya sendiri? Ini benar-benar sangat mendesak. Karena dia terlalu cemas, dia menggenggam lengan Kiao Rao Rao dengan semakin kuat. Kiao Rao Rao sangat kesakitan saat dia menangkapnya. Dia segera melepaskan diri dari telapak tangannya dan berkata, jangan lakukan ini. Kamu membiarkan aku pergi. Itu menyakitkan. Jangan khawatir. Xia Tong baik-baik saja. Saya dengar itu karena suaminya, Tuan Qin, yang segera melompat keluar dari mobil sambil menggendongnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Di bawah perlindungannya, Xia Tong tidak terluka. Hanya karena hilangnya putrinya, dia sangat tertekan dan mengalami pukulan hebat. Itulah yang terjadi. Gu Haoran merasa lega, tapi dia menganggapnya cantik dan bersemangat. Dia seperti putrinya sendiri baginya. Terutama setelah peristiwa besar seperti itu, dia sangat mengkhawatirkan Xia Tong, dan dia mengerutkan kening lagi. Xia Tong memiliki konsep paling kekeluargaan, dan selalu menganggap putrinya lebih penting daripada kehidupan. Sekarang saya telah mendengar keseluruhan ceritanya dengan jelas. Itu tampaknya Tuan Qin melindunginya dalam keadaan darurat dan menyerah menyelamatkan putrinya. Menurut emosinya, meskipun dia tidak terluka, dia akan tetap menyalahkan suaminya. Jadi pasti sangat menyedihkan saat ini. Saya akan pergi dan melihat dia sekaligus. Meskipun Gu Haoran mengetahui kasih sayang Tuan Qin yang mendalam terhadap Xia Tong, dia secara tidak sengaja membuat kesalahan besar, yang akan membuat Xia Tong sangat sedih dan bersalah.
Menurut pemahaman Siatong, dia tidak akan pernah memaafkan suaminya. Saat ini, menghadapi rasa sakit karena kehilangan putriku, suasana hatiku pasti sedang buruk. Meskipun sekarang, dia hanya temannya, dia juga ingin memanfaatkan identitas ini untuk memberinya bantuan dan kenyamanan. Sekarang juga dia, sekarang hanya bisa berbuat untuk wanita tercintanya. Tidak peduli bagaimana identitasnya berubah, dia akan menjaganya sepanjang hidupnya. Kiao Rao Rao sangat memahami kasih sayangnya yang dalam, jadi dia berkata dengan cepat, "Gu Haoran, biarkan aku pergi bersamamu. Kamu tahu Tuan Qin mempunyai prasangka buruk terhadapmu. Jika kamu pergi ke rumah sakit sendirian, mungkin dia akan mengalami hal buruk." Gu Haoran berpikir dalam hatinya, Kiao Rao Rao, seorang gadis, sangat berhati-hati. Sejujurnya, itu juga benar. Setiap kali saya bertemu Tuan Qin, dia selalu penuh permusuhan. Jika Anda mengambil Kiao Rao Rao, mungkin dia akan melonggarkan kewaspadaannya. Jika kamu mengira dia adalah pacarnya, kamu tidak akan menganggapnya sebagai musuh khayalan. Terkadang saat aku duduk, tatapan tajam Tuan Qin selalu membuatnya merasa seperti duri di punggung. Perasaan seperti itu sangatlah buruk. Tuan Qin memiliki perasaan yang mendalam terhadap Siatong. Kini setelah mereka mencapai hasil yang baik, mereka tidak berniat mengganggu kehidupan bahagia mereka. Saya hanya berharap bisa menghilangkan kebencian Siatong terhadap suaminya. Saya berharap mereka bisa melupakan masa lalu dan menjalani kehidupan yang baik. Saya harap Siatong bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Sekarang banyak hal telah terjadi, kita harus menghadapi faktanya. Pasangan dua orang saling berhadapan, tidak bisa membiarkan Siatong menyudutkan secara membabi buta. Di dunia Siatong, selalu hanya ada hitam dan putih, tidak ada ruang untuk bermanuver. Dia pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu keras kepala. Oke, Rao Rao, tunggu. Gu Haoran memandang wanita itu dan berkata, "Maaf, ada sesuatu yang mendesak untuk saya tinggalkan." Dia mengambil cek dan menyerahkannya padanya. Wanita itu melihatnya, merobeknya tanpa ragu-ragu, lalu berkata dengan angkuh, "Gu Haoran, maafkan aku, kamu salah membaca. Aku bukan tipe gadis yang kamu bayangkan ingin menikah dengan keluarga kaya, karena saya keluarga kaya." Gu Haoran memandangnya dan benar-benar percaya bahwa wanita ini berbeda dari orang-orang itu. Dia tampaknya memiliki sepasang mata yang tajam, sangat jelas tentang ide-idenya. Apalagi dia sangat pintar dan baik hati, semua itu termasuk ciri-ciri perempuan kelas atas. Kalau dipikir-pikir, yang bisa menghadiri pesta amal itu kaya atau mahal. Mungkin akhir-akhir ini saya terlalu banyak bertemu wanita yang ingin menangkap menantu penyu emas, jadi saya bingungkan dia dengan mereka. "Siapa namamu?" Gu Haoran tiba-tiba bertanya. Ini pertama kalinya dia menanyakan nama wanita tersebut. Wanita itu berkata sambil tersenyum tipis, "Manajer umum Gu, nama saya Wu Fangfei." "Oke, Fangfei, aku pergi." Gu Haoran segera mengenakan pakaiannya dan keluar. Kiao Rao Rao, yang ada di depan pintu, berkata, "Ayo pergi, langsung ke rumah sakit." Gu Haoran datang ke pintu rumah sakit dan mengulurkan tangannya kepada Kiao Rao. "Nak, maukah kamu menjadi pacarku untuk sementara waktu hari ini? Selamatkan kekikiran Tuan Qin. Sepanjang hari, aku selalu takut akan perampokan." Siatong lagi. Faktanya, saya sekarang mengerti bahwa hati Siatong ada bersamanya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan jika saya membawa Siatong ke ujung bumi, itu tidak ada gunanya. Sekarang saya melihat fakta ini dengan jelas, dan aku dengan tulus berharap mereka bisa bahagia. Jadi aku tidak ingin sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi karena kehadiranku. Melihat dia berkata begitu, Kiao Rao Rao mengangguk dan berkata, "Aku sangat senang kamu bisa berpikir begitu. Tetapi jika saya adalah Siatong, saya berharap Anda benar-benar dapat merendahkannya dan mencari kebahagiaan Anda sendiri." Meskipun saya tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar melupakan Siatong, saya tidak menyangka dia bisa memainkan peran seperti itu. Ketika saya membawanya ke sini hari ini, mata Kiao Rao tiba-tiba bersinar. Bisakah dia menjadi pacar Gu Haoran dan memegang tangannya? Besar, dia merasa sangat senang. Saat aku meletakkan tangan kecilku di telapak tangannya, hati Kiao Rao dipenuhi kebahagiaan. Melihat Gu Haoran masuk, wajah Tuan Qin tiba-tiba tenggelam. Beritanya sangat cerdas. Di sini dia mengalami kecelakaan, dia datang dengan cepat, tetapi melihat dia memegang tangan Kiao Rao Rao, wajahnya sedikit meregang.
Akan menjadi hal yang baik jika dia bisa menjatuhkan Xia Tong dan memulai hubungan baru. Xia Tong memandang mereka, sangat senang. Dia selalu berharap Gu Haoran bisa memiliki rumah yang baik, berharap dia bisa menemukan kebahagiaan sejatinya, jangan lupakan dia. Setelah sekian lama bergaul dengan Qiao Rao, Xia Tong tahu bahwa dia adalah gadis yang baik, sangat sederhana dan baik hati, dan selalu tergila-gila pada Gu Haoran. Sekarang mereka akhirnya bisa berkumpul, itu benar-benar akhir yang paling membahagiakan. Gu Haoran, Rao, kenapa kamu ada di sini? Duduklah sebentar. Gu Haoran diam-diam menatap Xia Tong, yang digambarkan kurus. Betapa kerasnya dia menderita hingga menjadi begitu kuyu. Bagi seorang ibu, hilangnya anaknya benar-benar mengorbankan separuh nyawanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedih, Xia Tong, kamu baik-baik saja sekarang? Beberapa hal, menurutku, harus berpikiran terbuka. Berperilaku baik, anak ini adalah orang yang sangat beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa, dia akan menemukannya, dan aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu menemukannya. Gu Haoran memutuskan untuk menggunakan semua kontaknya untuk membantunya menemukan anak-anaknya. Melihat mata penuh perhatian Gu Haoran, Xia Tong Rou berkata, terima kasih. Setelah banyak hal, ada terlalu banyak dendam antara dia dan Gu Haoran, tapi hari ini, dia masih bisa menjaga dirinya sendiri, yang membuatnya sangat tersentuh. Tuan Qin menatapnya dengan dingin, dan melihat nama Gu Haoran sedang mengunjungi dokternya, dan dia juga memegang Qiao Rao di tangannya. Mereka tampak sangat dekat, tapi yang jelas gadis kecil itu hanyalah salah satu pendukungnya. Dia hanya peduli pada istrinya Xia Tong. Melihat matanya yang penuh kasih sayang, Tuan Qin merasa ingin meledakkan kepalanya. Pria ini membawa Xia Tong ke luar negeri dan membiusnya, yang hampir membuatnya kehilangan orang kesayangannya selamanya. Dia masih mengingat kebencian ini, yang tidak akan pernah terlupakan. Dia terbatuk beberapa kali dengan sangat tidak puas, menandakan bahwa dia masih ada. Akhirnya, batuknya berhasil menarik perhatian Gu Haoran. Gu Haoran kemudian mengalihkan pandangannya kembali dan tetap pada tangan dan kakinya. Tuan Qin, ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak bisa mati untuk saat ini. Saya mengecewakan Anda. Tuan Qin berkata dengan marah, Tuan Gu, kamu orang sibuk, kenapa kamu ada di sini hari ini? Gu Haoran jelas merasakan permusuhannya, jadi dia memegang tangan Qiao Rao sambil tersenyum dan berkata, aku mendengar pacarku berkata bahwa sesuatu terjadi padamu. Datang dan lihatlah dengan cepat. Bagaimanapun, Xia Tong dan kamu adalah teman baikku. Petik 2. Teman baik. Tuan Qin tidak setuju dengan tiga kata ini. Dia mungkin tidak pernah menganggapnya sebagai teman, karena dari mata Gu Haoran, dia dapat melihat bahwa dia tidak benar-benar melupakan Xia Tong. Melihat bahwa dia selalu begitu aneh bagi Gu Haoran, Xia Tong merasa sedikit malu. Orang-orang datang menemui mereka dengan niat baik. Tuan Qin sebenarnya berbicara seperti ini, jadi dia segera mendatangi mereka dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Saat ini, seorang polisi masuk, memandang Tuan Qin di tempat tidur dan berkata kepadanya, Anda adalah orang tua Qin yang baik. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik. Orang yang diduga sengaja merusak rem mobil Anda telah ditemukan. Pergi dan lihatlah. Apakah kalian saling kenal? Kami masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Ini melibatkan penentuan motifnya. Petik 2. Dengar, mata Xia Tong tiba-tiba menatap sekeliling. Memang benar ada yang sengaja menginjak rem, seperti dugaannya. Siapa yang begitu kejam? Mereka akan membunuh seluruh keluarganya. Petugas, saya akan mengidentifikasi orang-orang sekarang. Xia Tong tampak pucat dan goyah. Gu Haoran tanpa sadar melangkah maju untuk membantunya, dan Tuan Qin tiba-tiba meraung. Tuan Gu, jangan sentuh dia. Qiao Rao melihat Gu Haoran dimarahi oleh Tuan Qin, dan segera membantunya atau melepaskannya. Dia sangat malu. Tampaknya Tuan Qin memiliki prasangka yang mendalam terhadapnya, tetapi hal ini dapat dimengerti. Tergesa-gesa membantu Xia Tong, Gu Haoran tersenyum penuh terima kasih, gadis kecil ini sangat baik, dan sangat bijaksana. Seringkali, dia akan menggunakan cara terbaik untuk menangani berbagai hal, kali ini benar-benar menyelesaikan rasa malunya. Tuan Qin tiba-tiba membunyikan bel pintu di sebelahnya, dan perawat segera masuk. Dia berkata kepada perawat, tolong perawat, Anda dapat mencarikan saya kursi roda. Saya ingin keluar sekarang. Saat ini,
dia harus menghadapi hal tersebut bersama istrinya. Kemunculan Xiatong sekarang benar-benar membuatnya tertekan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa berjalan. Perawat berkata dengan tegas, "Maaf, Tuan Qin, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Seperti Anda yang patah tulangnya sangat serius, Anda benar-benar hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak sesuka hati." Mendengar kata-kata perawat, Tuan Qin tidak bisa bantu meraung, "Saya punya masalah yang sangat mendesak untuk keluar, cepat persiapkan untuk saya." Petik 2. Apakah semua orang mengira dia tidak berguna sekarang? Sekarang Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi istri Anda. Perawat terkejut dengan raungan dinginnya dan berdiri di sampingnya. Melihat perawat itu tertegun olehnya, Xiatong berkata dengan dingin, "Mereka adalah gadis-gadis muda demi kebaikanmu sendiri. Kamu sangat galak pada mereka. Lupakan saja, Anda tidak perlu pergi jika Anda merasa tidak nyaman. Saya akan pergi ke sana dan memberitahu Anda hasilnya. Anda tinggal menunggu kabar di rumah sakit." Petik 2. Kaki suamiku tidak bagus, jadi aku tidak bisa berlari seperti ini. Aku khawatir cederanya akan berdampak buruk. Gu Haoran segera mengajukan diri dan berkata, "Xiatong, biarkan aku pergi bersamamu. Menurutku kamu sedang tidak bersemangat. Lebih baik mengurus banyak orang." Melihat Xiatong, dia benar-benar patah hati. Seorang wanita telah menderita begitu banyak pukulan, pertama putrinya menghilang, dan sekarang dia bahkan tahu bahwa ini bukan kecelakaan, tetapi buatan manusia. Siapa yang pada akhirnya dan keluarganya sangat membenci, bahkan bagi mereka, itu terlalu kejam. "Baiklah, kamu boleh ikut denganku." Xiatong benar-benar tidak bisa menerima serangan seperti ini. Siapa yang melakukannya? Dia benar-benar ingin menghancurkan kepalanya dan tidak dapat memikirkannya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada siapapun. Tuan Qin jelas sangat tidak senang, tetapi melihat wajah pucat Xiatong, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak berani untuk membuat Xiatong tidak bahagia lagi. Dia sekarang telah menjadi orang kertas, sepertinya dengan sedikit pukulan, dia bisa benar-benar pingsan. Alih-alih melihat ke arah Gu Haoran, Tuan Qin berkata kepada Qiao Rao, "Tolong, Rao, jaga baik-baik Xiatong." Melihat matanya yang sedih, Qiao Rao sangat tersentuh. Inilah cinta terdalam seorang pria terhadap wanita. Semuanya ada dalam beberapa kata ini. "Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik. Tuan Qin, istirahatlah yang baik. Ayo pergi dulu." Tuan Qin berbaring dengan sedih. Sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saya khawatir dia harus menunggu kabar. Di luar rumah sakit, melihat Xiatong yang berjalan terhuyung-huyung, Gu Haoran dengan cepat melangkah maju untuk memeluknya. Xiatong tanpa sadar berkata, "Tidak, aku baik-baik saja." Pacarnya Qiao Rao ada di sampingnya. Gu Haoran sangat prihatin hingga dia takut Qiao Rao akan marah. Kalau itu mempengaruhi perasaan mereka, itu tidak baik. Dia sendiri kini hidup dalam kekacauan, berharap Gu Haoran dan Qiao Rao bisa hidup dengan baik dan mendapatkan kebahagiaan sejati. "Tidak apa-apa, Rao dan aku sama sekali bukan kekasih. Alasan kenapa dia menjadi pacarku hanya agar suamimu tidak curiga." Gu Haoran tahu maksudnya. Dia pasti salah paham tentang dirinya dan Rao, jadi dia segera menjelaskan. Melihatnya begitu ingin memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri, Qiao Rao terdiam. "Apa, aku sudah kehabisan tenaga." Itulah akhirnya. Tapi sekarang melihat penampilan Xiatong yang begitu kuyu, hati Qiao Rao hanya penuh dengan sakit hati, tidak ada waktu untuk bersantai. Dia memeluknya dan berkata, "Saudari Xiatong, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Kamu terlihat sangat kurus." Ketika Gu Haoran melihatnya mengatakan ini, matanya memerah. "Ya, menurutmu Rao tidak muda." Kalimat ini sangat masuk akal. Setiap orang, apapun yang terjadi, harus menjaga diri mereka sendiri. "Atau mari kita berteman baik." Tatap matanya sangat tertekan. Qiao Rao melihat perhatian Gu Haoran terhadap Xiatong. Dia dingin di luar dan hangat di dalam. Hanya dia yang bisa begitu baik pada Xiatong. Qiao Rao tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan. Inilah cinta sejati. Sayangnya, hati Xiatong telah diberikan kepada Tuan Qin. Jika tidak, mereka akan sangat bahagia saat hidup bersama. "Terima kasih atas perhatian Anda." Xiatong menangis. Terkadang tidak peduli seberapa besar ada sesuatu yang harus dibawa. Sebaliknya, terkadang kata-kata hangat dari seorang teman akan membuatnya pingsan. Tiba-tiba, Gu Haoran ragu-ragu sejenak,
beberapa hal masih tidak bisa berkata-kata. Siatong, aku tidak tahu apakah aku harus membawanya, mengatakan sesuatu. Katakan padaku, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita katakan di antara kita? Siatong menyeka air mata dan berkata pelan. Gu Haoran berkata dengan sungguh-sungguh, Siatong, saya tahu itu karena situasinya kritis pada saat itu, Tuan. Qin tidak menyelamatkanmu, jadi kamu memiliki banyak kebencian terhadap suamimu. Tapi saat itu, dia juga ingin melindungimu. Bisakah Anda melihat bahwa niat awalnya baik dan jangan salahkan dia? Faktanya, saya percaya padanya. Sekarang dia sangat menyesal. Dialah yang paling mencintainya. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk bersatu. Kita harus menghargainya. Tong Fei melihatnya sekilas. Dia benar-benar memahaminya. Mengetahui hal ini akan membuatnya sangat marah. Jangan khawatir. Pada awalnya, saya memiliki beberapa pendapat tentang suami saya. Saya pikir dia harus menyelamatkan putrinya terlebih dahulu. Tidak masalah apa yang saya lakukan. Tapi sekarang, kami sama baiknya seperti biasanya. Sejujurnya, saya tidak melihat hal lain, hanya karena bayi kami. Kami tidak bisa membiarkan keluarga kami pergi begitu saja, karena rasa dendam sudah hilang. Gu Haoran berkata sambil tersenyum tulus, Siatong, kamu baik sekali berpikir seperti ini. Selama kamu bahagia, aku akan bahagia. Melihat kegembiraannya yang tulus, Siatong memikirkan permusuhan Tuan Qin terhadapnya. Faktanya, Gu Haoran dengan sepenuh hati menantikan kebaikan mereka, jadi Tuan Qin benar-benar salah paham. Setelah kembali, dia akan memberitahu suaminya tentang hari ini dan memberitahu dia semua ini. Kini Gu Haoran akhirnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan mereka dari sudut pandang seorang teman. Perasaan yang bagus. Ke kantor polisi, Siatong tiba-tiba rapuh untuk meraih tangan Kiao Rao Rao, sepertinya ingin mendapatkan sedikit kekuatan. Akhir-akhir ini, dia tampak semakin rentan. Siapa yang ada di sana, tersangka? Jangan gugup, Siatong. Kami akan ikut denganmu. Gu Haoran berkata dengan suara rendah. Petugas polisi mendatangi Siatong dan berkata, Nyonya Qin, Anda boleh masuk sendiri. Saya pikir terlalu banyak orang akan mempengaruhi penilaian Anda. Pertama-tama, mari kita lihat apakah Anda mengenal tersangka dan apakah dia memiliki motif seperti itu. Tapi saya juga ingin memberitahu Anda kabar yang sangat buruk. Tampaknya dia memiliki masalah mental, jika ternyata memang demikian. Bahkan jika dia melakukan sesuatu di rem, dia tidak harus memikul tanggung jawab pidana. Dia hanya akan menjadi dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Gu Haoran melihat penampilannya yang gemetar, Siatong selalu menjadi orang yang kuat. Tapi hal-hal ini benar-benar menjatuhkannya. Sekarang dia, seperti seorang produser, sepertinya dia akan hancur jika disentuh sedikit pun. Gu Haoran bertanya dengan cemas, Siatong, apakah kamu yakin baik-baik saja? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Siatong tahu bahwa saat ini, jika dia tidak kuat, maka tidak ada yang berani untuknya, jadi dia berkata dengan tenang. Gu Haoran benar-benar sangat tertekan jika dia masih di sisinya. Dia tidak akan pernah membiarkannya, begitu pucat, begitu kuyu, begitu tak berdaya. Pada saat ini, dia bahkan punya ide untuk memeluknya. Tapi di hadapan wanita yang paling dicintainya, dia pernah menjadi seorang istri. Sama sekali tidak. Yah, ini sudah larut. Kamu bisa kembali. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Siatong berkata dengan lembut. Banyak hal yang harus dia hadapi sendirian. Di dalam, di seberang jendela, seorang gadis bergumam kepada dirinya sendiri. Hatinya seperti sepasang tangan besar yang tak kasat mata, memegang kesakitan yang luar biasa. Apakah itu dia? Ada beberapa kenangan yang begitu jauh sehingga masuk ke dalam hatiku dan menjadi semakin jelas. Apakah kamu yakin itu benar? Dia, Siatong bertanya kepada petugas polisi di sebelahnya dengan suara sedikit gemetar. Dia tidak melakukannya sendiri, kata petugas itu. Itu dilakukan oleh seorang pengemudi di keluarga Anda. Dia memberikannya padaku. Kami telah mengendalikan pengemudinya, dan polisi telah memutuskan untuk mengadili mereka. Melihat wanita gila itu, Siatong merasa sangat tidak nyaman. Ternyata dialah yang benar-benar melakukan kejahatan. Tidak peduli siapa pengemudinya, keluarga Qin selalu sangat murah hati kepada para pekerja, tapi pencetusnya benar-benar histeris karena merasa sangat terhina. Petugas itu mulai bertanya, Nyonya Qin, apakah kamu kenal dia? Siatong berkata,
aku kenal kamu. Apakah dia punya motif? Petugas itu melanjutkan. Xia Tong mengangguk tegas dan berkata, tentu saja. Kalau begitu, bisakah Nyonya Qin membuatkan pengakuan untuk kita? Ya, Xia Tong memandang wanita ini, meskipun dia juga sangat menyedihkan, menerima perlakuan tidak adil seperti itu. Mungkin karena toleransinya yang buruk dia menjadi seperti ini. Tapi dengan cara kejam ini, memperlakukan keluarga mereka. Sama sekali tidak bisa memaafkan, dia harus mengatakan yang sebenarnya, juga bisa patuh dan adil. Setelah merekam pengakuannya, dia bertanya kepada petugas polisi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah dia begitu bodoh sepanjang waktu? Iya, tapi menurut dokter yang memeriksanya, keadaannya sudah membaik. Tapi sepertinya akhir-akhir ini aku sangat terstimulasi. Ini semua salahmu, ini semua salahmu. Xia Tong keluar perlahan, katanya dalam hati. Hal ini memperkuat tekadnya, saatnya menyelesaikan sesuatu. Gu Haoran berjalan mondar-mandir di koridor, terlihat sangat cemas. Mata Kiao Rao mengikutinya sepanjang waktu. Kemudian dia merasa pusing, jadi dia berkata dengan suara lembut, Gu Haoran, aku tahu kamu khawatir, tapi kamu berjalan-jalan seperti ini sepanjang waktu. Itu benar-benar membuatku merasa sedikit pusing. Tolong, bisakah kamu duduk dan menunggu sekarang polisi telah memintanya untuk mengidentifikasi orang, itu berarti dia memiliki cukup bukti. Sekarang semua orang telah ditangkap, saya tidak tahu. Apa yang Anda khawatirkan? Gu Haoran berkata sambil berpikir, tahukah Anda, Xia Tong adalah orang yang paling baik hati, tipe wanita yang tidak berani diinjak semut. Siapa yang begitu kejam memperlakukan keluarganya seperti ini? Sebaliknya, Tuan Qin dulu terlalu sombong. Mungkin dia punya banyak musuh. Kalau soal balas dendam, sebagian besar tentang dia. Petik 2. Sekarang kita harus menunggu hasilnya. Saat Xia Tong keluar, kita akan tahu segalanya. Kiao Rao sebenarnya merasakan hal yang sama. Gu Haoran, yang sedang menunggu dengan cemas di luar, melihat Xia Tong keluar dan segera menyambutnya. Saat dia masuk, dia hanya sedikit kuyu. Ketika dia keluar, dia bahkan tidak bisa berjalan. Gu Haoran segera memeluknya dan berkata, siapa yang ada di dalam, dan mengapa kamu tiba-tiba terlihat begitu kuyu? Tidak apa-apa, ayo kembali, Xia Tong berkata dengan lemah. Baru saja, dia benar-benar kehilangan seluruh kekuatannya. Dia hanya ingin kembali. Katakan padaku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Bisakah kamu memperlakukanku sebagai teman dan memberitahuku apa yang kamu pikirkan? Kamu akan bosan melihatnya. Seperti ini, Gu Haoran berkata dengan cemas. Kiao Rao berkata, sebaiknya kamu biarkan saja, saudari Xia Tong pergi pelan-pelan dulu. Menurutku dia tidak bisa berjalan lagi. Gu Haoran tidak terlalu peduli. Dia mengedipkan mata pada Kiao Rao, lalu memeluknya ke kiri dan ke kanan. Ini adalah wanita favoritku. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Hal buruk apa yang dia alami? Mengapa dia merasa sangat sakit saat bersama Tuan Qin? Jika dia mengetahui hal ini, dia akan mengambilnya kembali dan merawatnya dengan baik. Tampaknya pria ini tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Xia Tong sama sekali. Sebaiknya kau kirim aku kembali ke rumah sakit. Kaki suamiku sedang tidak bagus sekarang. Tidak nyaman melakukan apapun. Kata Xia Tong tiba-tiba. Beberapa hal atau miliknya sendiri perlahan-lahan mencernanya, mengapa menempatkan teman baik sebagai lubang pohon, hanya akan menambah masalah mereka. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan teman. Di rumah sakit dengan cemas menunggu Tuan Qin, akhirnya menunggu sampai mereka kembali. Lihat di Kiao Rao di bawah bantuan Xia Tong, wajahnya sangat jelek, dengan cepat khawatir, istri, ada apa denganmu? Siapa ini? Petik 2. Itu seseorang yang kamu kenal, kata Xia Tong singkat. Dalam nadanya, ada kebencian yang tajam. Gu Haoran memandang mereka, dan dia benar. Xia Tong yang selalu damai seharusnya tidak memiliki musuh. Pasti Tuan Qin, yang sombong dan mendominasi, yang mendapat masalah. Akibatnya, dia terlibat. Dengan cara ini, saya khawatir Xia Tong akan menyalahkan Tuan Qin lagi. Yah, kamu kembali dulu. Ini sudah larut. Xia Tong berkata kepada mereka dengan lemah. Gu Haoran leng beberapa saat, Kiao Rao dengan cepat meraih lengannya dan berkata, oke, istirahatlah yang cukup. Ayo kembali dulu. Baiklah, Xia Tong berkata dengan ringan. Melihat ke belakang mereka, Xia Tong mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Tuan Qin.
Tanda tangan. Melihat matanya yang dingin dan sikapnya yang teguh, Tuan Qin merasa ada yang tidak beres. Ketika dia membuka file itu, dia tertegun dan merobeknya tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan marah, "Bukankah kamu bilang kamu memaafkanku? Mengapa kamu ingin menceraikanku?" Terakhir kali bayi itu berkata begitu banyak, pemikiran itu akhirnya bisa melarutkan kebencian di hati Xiaotong. Saya tidak menyangka ketika Gu Haoran datang hari ini, segalanya berubah secara dramatis. Apakah permintaan ceraimu ada hubungannya dengan Gu Haoran? Dia berseru. Apakah dia menyesal, ingin pergi ke sisinya, dia sekarang agak gila. Mendengar dia mengatakan ini, Xiaotong akhirnya meledak sepenuhnya, ini semua masalahmu sendiri, dan itu juga berhubungan dengan orang lain. Apakah kamu ingat Wang Qian, seorang gadis yang menyukaimu dan mengaku padamu di depan umum? Kamu mempermalukannya di depan semuanya, dan dia gila, kamu tahu. Wang Qian gila. Terakhir kali kita bertemu, dia datang dengan sangat bahagia, dan kamu menunjukkan kepadaku segala macam cinta di depannya. Akibatnya, dia membayar sopir kita, merusak mengerem dan melukai bayi perempuanku. Tuan Qin tidak mengharapkan kebenaran dari masalah ini. Dia terdiam lama lalu berkata, "Maaf istriku, aku sudah terbiasa sombong. Aku selalu merasa gadis-gadis seperti itu mengirimiku email. Dan sebenarnya salah poin, dikirim ke email publik perusahaan, biarlah seluruh perusahaan tahu. Yang terpenting adalah selama jam kerja, pengaruhnya di perusahaan sangat buruk, jadi saya memecatnya dan memintanya segera keluar dari perusahaan. Saya tidak menyangka dia akan gila. Memikirkan hal itu dengan hidup dan gadis cantik, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Sekarang, dia tidak akan menggunakan cara yang begitu kejam untuk menangani masalah." Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama Xiaotong, permusuhannya telah hilang. Xiaotong memikirkan gadis yang begitu muda, penuh harapan kepada lelaki tercinta, mengirimkan email yang berakibat seperti itu, di mata rekan-rekan. Saya meninggalkan perusahaan dengan sedih, karena sesampainya di rumah, saya masih terus bekerja keras dan tidak bisa melepaskannya. Aku gila sekali, sungguh menyedihkan. Sebenarnya, apa salahnya mencintai seseorang? Mengapa mereka diperlakukan tidak adil? Tuan Qin tiba-tiba berkata, "Istriku, sepertinya normal jika kita bertemu dengannya terakhir kali. Dia juga datang dan meminta untuk berfoto dengan saya. Sepertinya tidak ada kelainan dalam setiap aspek ekspresinya." Masih mengatakan ini, Xiaotong berkata dengan marah, "Ya, kamu telah melakukan kejahatan yang sangat buruk padanya. Dia baru saja pulih pada saat itu, dan dia tidak memiliki kebencian sedikit pun terhadapmu. Dia juga meminta untuk berfoto denganmu. Bukankah aku segera menyingkir dan membiarkanmu berfoto bersama? Bagaimana caramu menghadapinya? Itu keterlaluan." Saat itu, Xiaotong merasa bahwa bagaimanapun juga, dia adalah rekan suaminya, dan tidak ada masalah dalam mengambil foto bersama. Tuan Qin memikirkan kejadian saat itu. Saat itu, dia bertemu Wang Qian dan melihat bahwa dia masih mengganggunya seperti ini. Saat dia meminta foto, dia langsung menolak dan berkata, "Bagaimana aku bisa berfoto denganmu? Dalam hidupku, aku hanya akan berfoto dengan istriku." Dia tidak bisa menyetujui permintaan kurang ajar seperti itu. Bagi semua orang yang mencintainya, dia selalu menolak tanpa ragu. Ini adalah sikapnya terhadap emosi. Saya ingat wajah Wang Qian berubah saat itu. Dia bergegas untuk memegang tangannya dan berkata, "Tuan Qin, tidakkah Anda memberi saya wajah ini?" Di hadapan istrinya, ia merasa sangat malu saat ditarik oleh seorang wanita. Lalu dia membuangnya, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Xiaotong dengan cepat maju untuk membantunya, tapi dia sulit dilepaskan. Tapi melihatnya terjatuh, tangan dan kakinya berlumuran darah, Xiaotong ingin pergi membantunya, tapi dia terpaksa menarik diri. Saat itu, Xiaotong sedang berjuang dan berusaha untuk kembali. Dia mengangkatnya dan berjalan keluar. Saat itu, dia hanya punya satu ide. Wanita seperti itu mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata cedera pertamanya membuatnya gila, dan cedera kedua membuatnya kambuh, bahkan melakukan sesuatu yang menyakiti keluarganya. Tuan Qin berkata dengan tenang, "Tidak, jika dia gila, bagaimana dia bisa melakukan banyak hal? Pasti ada tangan hitam lain di balik ini." Xiaotong melihat bahwa dia masih berdebat dengan kata-kata yang keras. "Baiklah, meskipun masih ada di balik layar, apa bedanya? Orang itu mungkin kerabatnya, tapi bukan untuknya.
Bahkan jika dia ketahuan, putri kami telah menghilang. Maafkan saya, Tuan Qin. Perjanjian ini sudah lama saya simpan di tas saya. Aku belum mengeluarkannya. Aku bahkan ingin merobeknya sekali. Karena bayi kami sangat cantik, saya tidak tega membiarkan dia mengalami perpecahan keluarga, kurangnya kasih sayang ayah dan kasih sayang ibu. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya pilihan, aku harus menceraikanmu. Jika Anda setuju, tanda tangani. Jika tidak, aku akan dipisahkan darimu. Tuan, Qin Lengleng memandang Xiaotong di depannya, sikapnya begitu tegas, sepertinya tidak ada ruang untuk bermanuver, sepertinya masalah ini sangat serius, pukulan besar baginya. Tuan Qin mencoba dia melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, jadi dia berkata, istriku, aku tahu aku salah, karena aku tidak menangani masalah emosional dengan baik sebelumnya, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang begitu serius. Tapi demi bayinya, seperti yang kamu katakan, dia masih sangat kecil, bagaimana dia bisa menghadapi hal-hal ini? Xiaotong berkata dengan serius, kamu harus tahu bahwa ada duri di hatiku yang tidak akan pernah bisa dicabut, telah mengakar kuat di lubuk hatiku yang terdalam. Kecuali putrinya menemukannya, dan dia tidak terluka. Jika tidak, tidak ada yang bisa diambil kembali. Daripada membiarkan anak-anak hidup dalam kebencian dan ketidakpedulian yang tak ada habisnya, mari kita berkumpul dan bubar. Melihat Xiaotong, mata Tuan Qin tiba-tiba memerah. Dia tidak tahu kapan dia merasakan dua garis ular cair panas di wajahnya. Xiaotong memandangnya dengan tidak percaya. Dia menangis. Pria nyaring ini, berdarah tanpa air mata, menitikkan air mata karena hendak pergi. Hatinya mulai terasa sakit hebat. Dia tahu betapa enggannya seorang pria menitikkan air mata demi seorang wanita. Nyatanya, setelah bertahun-tahun bersama, cinta antara dia dan pria ini sudah melebur ke dalam darahnya. Bagaimana mungkin dia tega menyerah? Memikirkan hal ini, dia juga diam-diam mulai menangis, lama sekali hanya tersedak dan berkata, sebenarnya, aku tidak ingin menyakitimu, jika aku terus bersamamu, dengan begitu banyak kebencian, bagaimana aku bisa mengobatinya? Kamu baik-baik saja lagi. Mengapa kita tidak berpisah dan menenangkan diri? Mungkin kita bisa menjadi teman dan rukun dengan bahagia di masa depan. Tuan Qin berkata pelan, istri, saya tidak akan menceraikanmu. Melihatnya, Xiaotong dengan tegas berkata, kalau begitu aku akan hidup terpisah darimu selama 2 tahun, dan kemudian menuntut cerai ke pengadilan, dan dalam 2 tahun ini, aku harap kamu tidak menghentikanku untuk memandangi bayi itu. Tuan Qin meraih tangannya dan berkata, istri, apakah kamu akan pindah? Kamu benar-benar tidak membaca perasaan kami selama bertahun-tahun. Faktanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat hidup tanpa siapa, hanya siapa yang dapat, jangan menyerah siapa. Istriku, aku benar-benar tidak sanggup menanggungmu. Sambil menahan naik turunnya hatinya, Xiaotong berkata, sebenarnya, aku tidak rela melepaskanmu. Tapi inilah takdirnya, kita ditakdirkan untuk pergi selamanya. Karena aku lelah, aku ingin melepaskannya. Tuan Qin berkata dengan getir, istriku, aku tahu kamu sangat lelah, tapi tolong desak itu untukku lagi, oke? Ketika kakiku baik-baik saja, bahkan di ujung bumi, aku akan menemukan putriku sendiri dan membawanya kepadamu dalam keadaan utuh. Xiaotong tiba-tiba menjambak rambutnya kesakitan dan menangis histeris, kamu tahu sudah berapa lama sejak putrinya menghilang. Meskipun dia diselamatkan, kemana dia pergi? Apakah orang yang menyelamatkannya baik atau buruk? Setiap kali aku memikirkan hal ini, hatiku hancur. Baiklah, aku berjanji, jika kamu dapat menemukan putrimu, saya akan membatalkan perjanjian perceraian, tapi tolong jangan memaksa saya sekarang. Bisakah kamu menenangkanku? Kurasa aku jadi gila, sungguh. Petik 2. Begitu banyak hal pada saat yang sama, biarkan dia sakit kepala, tidak tahan, dia benar-benar ingin menemukan sudut siapapun, seperti binatang yang terluka, sembuh dengan tenang, itu terlalu menyakitkan. Yah, jangan lakukan itu. Tenang aja, oke? Aku berjanji tidak akan memaksamu, memberimu ruang, membiarkanmu tenang, oke? Tuan Qin memperhatikannya tiba-tiba melakukan perilaku tidak normal dan berkata dengan tergesa-gesa. Saya telah membuat seorang wanita gila, dan saya tidak ingin membuat wanita favorit saya, Xiaotong, gila. Dia harus tenang, dia butuh ruang, dia bisa memberikannya. Tapi Xiaotong ingin menceraikan dirinya sendiri, dan itu sama sekali tidak mungkin.
Jangan pernah memikirkannya atau membicarakannya. Siatong mencoba untuk tenang dan berkata, saya tidak membicarakannya dengan Anda. Saya hanya memberitahu Anda tentang hal itu. Karena ini adalah keputusan saya dan tidak akan pernah berubah. Qin menatapnya dengan gila. Ternyata dia adalah pria yang sangat sombong. Dia selalu menunjukkan segala macam kekuatan. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, untuk Siatong, dia telah mengubah baja Baichi menjadi Rouzirou. Sekarang Siatong semakin kuat. Istriku, aku tahu kamu mencintai putrimu. Aku juga salah dalam hal ini. Tapi kamu sama sekali tidak peduli dengan kami, perasaan pasangan selama bertahun-tahun. Hanya demi kepentinganmu, tentang sesuatu yang tidak kulakukan dengan baik, bagaimana kalau menghapus semua yang kumiliki sebelumnya? Di masa lalu, sedikit demi sedikit, dia mencurahkan ke dalam hati Siatong. Dia sangat baik padanya, dan sangat mencintainya. Di depannya, dia tahu bahwa dia adalah wanita yang licik, dan dia selalu menghargai kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang mereka peroleh setelah melalui begitu banyak kesulitan dihancurkan oleh kenyataan dalam sekejap mata. Hal yang paling mengerikan di dunia adalah dia tidak bisa menghadapi pria yang paling dia cintai. Dia hanya bisa memilih untuk melepaskan dan melarikan diri. Hari ini adalah hari sidang pengadilan. Tuan Qin bangun pagi-pagi sekali. Setelah hampir 3 bulan pemulihan, dia hampir tidak bisa berjalan, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman dan terlatih-tatih. Melihat Siatong yang diam, dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun pada dirinya sendiri akhir-akhir ini. Saya hanya melihatnya semakin kurus dan kuyu. Terkadang di malam hari ketika dia bangun, dia selalu melihat Siatong duduk di sana dalam kegelapan sambil memegangi lututnya dengan linglung. Perasaan seperti itu membuat hatinya sakit. Namun begitu dia berbicara, Siatong langsung berbaring, duduk kembali setelah beberapa saat, bahkan keluar. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan perasaan patah hati mantan kekasihnya. Dia tidak bisa tidur di malam hari dan makan lebih sedikit. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya tiba-tiba. Dengan baik, jawab Siatong. Istriku, haruskah kita berkomunikasi dengan baik? Kamu boleh memarahiku dan memukuliku, tapi jangan abaikan aku. Ini kekerasan dalam rumah tangga. Dia mencoba berbicara dengan Siatong. Siatong berkata tanpa ragu, tidak ada lagi rumah di antara kita, jadi tidak ada hal seperti itu. Jangan khawatirkan aku, oke. Semakin banyak kamu melakukannya, hatiku akan semakin sakit. Tolong, biarkan aku diam. Melihat kesabarannya dengan jejak mata manik, dia dengan cepat berkata, maaf, aku salah, aku membiarkanmu diam. Dia tidak akan pernah dengan mudah mengakui kesalahannya, tetapi sekarang jika istrinya mau memaafkannya, dia akan melakukan apapun untuknya. Tapi setiap kali ketika mata Siatong, yang kosong di kepalanya, di kejauhan, dia tahu bahwa itu bisa memberikan hal baik bagi Siatong, diam, selalu diam. Ni Seng masuk. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Qin sampai kemarin. Baru-baru ini, Tuan Qin memberinya liburan panjang. Dia dan istrinya pergi bermain di beberapa negara. Mendengar berita itu, dia benar-benar patah hati. Nona sayang, itu yang paling cerdas, yang paling dicintai dan paling dicintai. Tanpa diduga, hal seperti itu terjadi padanya. Jika dia ada di sini, dia akan melindunginya dengan nyawanya. Qin, Nyonya, mobilnya sudah siap. Dia memandang mereka satu demi satu dan merasakan ada yang tidak beres. Mereka seperti bayi siam kemanapun mereka datang, dan mereka selalu berpelukan. Sekarang sepertinya saya tidak ingin muncul di bingkai yang sama sekali. Maaf, Nyonya Qin, aku seharusnya tidak berlibur, kata Ni Seng dengan rasa bersalah. Siatong melihatnya, dia tahu kesetiaan Ni Seng. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak perlu menanggung beban psikologis apapun. Jadi, dia mencoba tersenyum dan berkata, itu bukan urusanmu. Anda memiliki liburan yang langka. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda bersenang-senang dengan istri Anda? Petik 2. Ya, itu semua salahku. Aku telah memperlakukanmu dengan buruk, Anda tidak perlu meminta maaf. Tuan Qin memikirkan Ni Seng yang melewati api dan air untuk dirinya sendiri setiap saat, dan dengan cepat berkata, saya bersenang-senang, tetapi ketika saya kembali, saya sangat sedih mendengar tentang wanita cantik itu. Hewan apa yang melakukan itu padamu? Siatong menatap Tuan Qin dengan dingin dan berkata kepada Ni Seng,
bisa saja hanya bisa dikatakan bahwa dia juga seorang wanita miskin, dan segala sesuatunya ada alasannya. Saya berharap dia dapat dihukum sebagaimana mestinya. Merasakan bahwa matanya seperti pedang tajam, dia menusukkannya ke wajahnya dan berkata, "Oke, waktunya sudah tiba. Ayo pergi." Niseng maju untuk menggendong Tuan Qin. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saya bisa." Pengadilan. Melihat dua orang yang berdiri di dermaga, Siatong benar-benar tidak menyangka bahwa pengemudi yang dibelinya adalah Lao Zhang. Dia adalah sahabat Lao Liu. Ketika ayahnya menjalani operasi, Lao Liu meminjamkan seluruh tabungannya tanpa ragu-ragu. Tapi apa gunanya? Itu membunuh. Wang Qian hari ini terlihat sangat tenang dengan rok putih. Tidak dapat disangkal bahwa Siatong tidak ingin dia datang ke sini sebagai pasien gangguan jiwa, yang berarti dia tidak bersalah. Jaksa mengatakan seluruh bukti telah dikumpulkannya, termasuk beberapa data video. Siatong mengira dia bodoh. Kenapa dia tidak memikirkan data pemantauan keluarga Qin? Ketika jaksa bertanya kepada mereka apakah mereka mengaku bersalah, Lao Zhang menangis, "Saya bukan manusia. Lao Liu sangat baik kepada saya. Saya membunuhnya demi sejumlah uang, dan juga membunuh sayangku. Dia pergi ke sekolah dengan mobil saya setiap hari. Paman Zhang selalu menelepon saya. Saya bukan manusia." Melihatnya lepas kendali, hakim dengan cepat berkata, "Tolong diam, atau Anda akan dituduh melakukan penghinaan terhadap pengadilan." Wang Qian tiba-tiba tertawa, "Aku hanya ingin mereka mati, semua mati, yang membiarkan dia mengambil cintaku. Siapa yang memintanya untuk memiliki seorang putra dan putri dengan wanita jalan itu? Saya ingin mereka mati." Melihat matanya yang perlahan kendur, hati Siatong sangat sedih. Jika Tuan Qin bisa sedikit lembut padanya, mungkin hal buruk ini tidak akan terjadi. Melihat wajahnya yang semakin pucat, Tuan Qin segera meraih tangannya, dan berkata, "Maaf, saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini." Pada saat ini, pengacara Wang Qian mulai membelanya dan mengeluarkan diagnosis rumah sakit jiwa, membuktikan bahwa dia adalah pasien jiwa tanpa pengendalian diri, jadi dia tidak perlu mengambil tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Wang Qian tiba-tiba tertawa liar, "Aku baru saja membunuhnya, bagaimana, aku membunuhnya?" Melihatnya seperti ini, tangan Siatong mulai gemetar hebat, dan dia terus mengulangi sebuah kalimat di dalam hatinya, "Kamu harus membayar harganya, kamu harus." Setelah mendengarkan pernyataan penutup dari jaksa dan pembela, juri mengambil keputusan, dan semua orang berdiri. Hakim mengumumkan bahwa Wang Qian, karena dia adalah pasien gangguan jiwa dan tidak perlu memikul tanggung jawab hukum, segera dikirim ke rumah sakit jiwa Qingshan untuk perawatan. Kaki tangan Zhang Liguo tahu apa akibatnya jika remnya rusak, atau karena dia rakus akan kepentingan, dia melakukan tindakan seperti itu, malah sebaliknya. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun karena cedera yang disengaja. Hasil ini membuat Siatong marah. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Hal ini terjadi karena Wang Qian. Sekarang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi pikiran yang tidak normal ketika dia membeli seorang pembunuh. Bagaimana mungkin seseorang dengan gangguan mental melancarkan rencana pembunuhan sedemikian tertib dan terencana? Jika bukan karena dia, akan ada orang lain di belakang layar tangan hitam. Saya harap pengadilan dapat menemukan kebenarannya." Saat ini, pengacara Wang Qian berkata dengan tegas, "Sebagai akawan, aku mengerti perasaan Nona Xia yang merindukan putrinya membuatmu kehilangan kemampuan untuk menilai. Tetapi Anda juga tidak memiliki bukti bahwa mental Wang Qian normal pada saat itu. Kita harus percaya bahwa hukum itu adil." Mata Siatong tertuju pada wajah pengacara itu, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Wang Qian terlihat sangat mirip. Tampaknya mereka adalah saudara laki-laki Wang Qian. Dia baru-baru ini memeriksa urusan Wang Qian. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan kakaknya membesarkannya. Jika Wang Qian tidak sadarkan diri, maka semuanya harus menjadi saudaranya. Siatong tiba-tiba bergegas mendekat, mengambil pakaiannya dan berkata, "Itu kamu. Kamu adalah Wang Yuan, saudara laki-laki Wang Qian. Kamu sedang melihat adikmu. Karena Tuan Qin telah menjadi seperti ini, kamu menggunakan dia untuk membalas dendam. Kamu adalah nyata di balik layar." Memikirkan dia hilang, dia tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Dia berkata dengan marah, "Kamulah pembunuh sebenarnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Wang Yuan berkata kepada hakim, "Saya memang saudara laki-laki Wang Qian,
karena saya menekuni profesi pengacara, jadi saya ingin membela saudara perempuan saya secara pribadi. Saya rasa tidak ada yang melanggar ketentuan hukum, bukan? Sekarang wanita ini, Xia, di hadapan publik, merampas pakaianku dan mengatakan bahwa aku adalah seorang pembunuh, yang merupakan penghinaan terang-terangan terhadap pengadilan. Selain itu, aku berhak menuntutnya. Hakim melihat ke arah Xia Tong dan berkata, Nona Xia, silakan tinggalkan pengadilan sekarang, atau Anda akan didakwa melakukan penghinaan terang-terangan terhadap pengadilan. Melihat Xia Tong memegang pakaian Wang Yuan, jelas dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jika seperti ini, saya khawatir hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan hakim dan juri. Tuan Qin dengan cepat berkata kepada Ni Seng, cepat bawa istrimu keluar. Melihat dua petugas pengadilan lewat, dia benar-benar tidak suka orang lain menyentuh istrinya. Ni Seng bergegas maju, mematahkan jari-jari Xia Tong, dan kemudian membawanya keluar dengan paksa. Xia Tong benar-benar lepas kendali, tidak dapat menahan diri untuk tidak memukuli Ni Seng berkata, kamu lepaskan aku, lepaskan aku. Istrinya selalu menjadi wanita yang sangat tenang dan rasional dalam pikiran Ni Seng. Dia tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini sekarang. Ni Seng juga sangat sedih. Sekarang dia sepertinya ada yang salah. Di luar, melihat Xia Tong yang terhuyung-huyung hendak pergi, mau tak mau dia mengikuti dari belakang, berkata, Nyonya, saya akan mengantarmu kembali. Xia Tong tiba-tiba menoleh padanya dan berkata, aku tidak ingin kamu mengirimku. Saya tidak ingin melihat Anda, dan saya tidak ingin melihat Presiden Anda Qin. Jangan ikuti saya. Apakah Anda mendengar saya? Ni Seng berada dalam dilema. Sekarang kaki manajer umum Qin tidak nyaman dan suasana hati istrinya tidak stabil. Dia sangat sibuk di kedua sisi. Andai saja Rui ada di sini. Xia Tong tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Membuka kedua tangannya, dengan histeris berkata, masuklah. Jika tidak, aku akan berdiri di sini, aku akan mati untuk menunjukkannya padamu. Itu tidak mengkhawatirkan, tidak menangis, menangis, membunuh, menggantung, sakit, tidak sakit sama sekali. Ni Seng berkata dengan cepat, Nyonya, jangan impulsif. Bolehkah saya masuk? Cepat. Kembali. Melihat Xia Tong kembali, dia memasuki pengadilan lagi. Melihat dia kembali, Tuan Qin berkata dengan marah, Nyonya, saya tidak peduli. Anda harus melindunginya, tetapi Nyonya tidak mengizinkan saya mengikutinya, atau dia akan mati untuk menunjukkannya kepada saya. Mendengar kata-kata ini, Tuan Qin menggigil. Xia Tong adalah wanita yang ceria dan kuat. Mengucapkan kata-kata ini menunjukkan bahwa dia berada di ambang kehancuran. Dia benar-benar tidak bisa memaksanya lagi, atau dia akan menyesalinya selamanya. Kamu keluar diam-diam menemuinya, aku masih merasa tidak nyaman. Kalau saja Rui ada di sana. Gadis kecil dan saudara laki-lakinya pergi berkeliling dunia, dan mereka belum kembali. Melihat Ni Seng masuk, Xia Tong berdiri di tengah jalan lagi, banyak mobil di sekelilingnya, beberapa orang yang tidak sabar tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, kamu ingin mati, jangan menyakiti orang lain. Gila, psiko, hati Xia Tong sepertinya memiliki dua hal yang saya perjuangkan, yang satu berpikir itu tidak baik, yang lain sangat frustrasi, selalu merasa bahwa kematian adalah kelegaan terbaik. Saya mendengar sesuatu terjadi pada Xia Tong. Yi Chu bergegas ke lapangan, tapi melihat sosok familiar berdiri di tengah jalan. Ya Tuhan, itu adalah Xia Tong. Dia tidak ingin hidup. Yi Chu segera turun dari mobil dan mengangkat Xia Tong. Saat ini, dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Dia harus membawanya ke tempat yang aman terlebih dahulu. Memegang Xia Tong di dalam mobil, dia tampak sedikit tenang. Tiba-tiba dia melihat ke arah Yi Chu dan berkata, Senior, bisakah kamu mengantarku? Aku ingin keluar dari sini. Bagaimanapun, Xia Tong sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Permintaan semacam ini membuat Yi Chu Leng merasa tidak nyaman, tetapi hanya 1 menit sebelum dia menginjak pedal gas. Ni Seng keluar lagi dan menemukan bahwa Xia Tong telah menghilang. Dia segera kembali ke pengadilan dan berkata kepada Tuan Qin, maaf, Nyonya hilang. Saat ini, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berada di bawah hidungnya dan membiarkan istrinya menghilang seperti ini. Cari sekarang, Tuan Qin berkata dengan cepat. Bawa Xia Tong kembali ke apartemen kecilnya, melihat penampilannya yang lelah, langsung atur dia untuk beristirahat di kamar. Mendengarkan di dalam menyebarkannya untuk menahan tangis,
hati mulai terasa sangat sedih. Mau tidak mau berkata ke dalam, istirahatmu yang baik, jangan terlalu banyak berpikir, oke. Melihat ponsel Siatong yang baru saja hilang di dalam mobil, dia mengambilnya, pergi ke balkon, menemukan nomor suaminya, dan menelepon Tuan Qin. Untungnya, Siatong tidak pernah menyetel kata sandi di ponselnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa membukanya. Niseng melihat Qin Zong yang terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba dia tampak berusia 10 tahun. Matanya yang tegas sedikit kendor. Pada saat ini, ponselnya berdering, dia melihat ke ponselnya, segera mengangkatnya dan berkata, "Istri, kamu akhirnya meneleponku, dari mana saja kamu, tahukah kamu aku mengkhawatirkanmu?" Terdengar suara seorang pria, "Saya Yichu. Baru saja saya pergi ke pengadilan dan melihat Siatong berdiri di tengah jalan. Sepertinya saya punya ide untuk bunuh diri. Saya hanya bisa membawanya pulang, karena takut kamu khawatir, aku menemukan nomormu untuk menghubungimu." Saat ini, Tuan Qin benar-benar sangat tersentuh. Mantan saingan ini adalah malaikat baginya. Sungguh hebat, sekarang saya tidak hanya mengetahui berita Siatong, tetapi juga mengetahui hal itu dia benar-benar aman. Tuan Qin, silakan datang menemui Siatong. Dia terlihat sangat bersemangat. Anda harus merawatnya dengan baik. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya jadi histeris. Yi Chu, tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Aku pergi ke luar negeri, hanya sesekali dan Siatong saling mengirim email, lihat layar yang selalu penuh kebahagiaan. Kembali bekerja di firma hukum, aku mendengar rekanku kasus Wang Yuan dia bergegas. Tuan Qin berkata, "Baiklah, ada sesuatu yang terjadi antara saya dan Siatong. Dia tidak ingin bertemu dengan saya sekarang, jadi tolong jaga dia untuk saat ini, oke?" Untuk menjaga Siatong, sebelumnya, saya tidak mengucapkan dua patah kata lagi kepada Siatong. Apakah dia tipe mata dingin yang ingin membunuhnya ribuan kali? Tampaknya dalam kehidupan pernikahan, kemarahannya benar-benar telah hilang. Ini juga menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Siatong, jadi dia bersedia berubah demi dia dan menjadi pria hangat biasa. Siatong tidak salah memilih orang. Oke, jangan khawatir, kita berteman baik selama bertahun-tahun. Aku akan menjaganya dengan baik. Saat suasana hatinya stabil, aku akan mencari cara agar dia kembali padamu. Lagi pula, tidak ada perseteruan semalam antara suami dan istri. Tuan Qin menghela nafas berat dan mempercayakan istrinya kepada orang lain. Sebenarnya, dia harus melakukannya, tapi dia yakin Yichu adalah pria sejati dan akan menjaga Siatong dengan baik. Masuklah dan temui dia secepatnya. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Menurutku Siatong tampaknya sedikit mengalami masalah psikologis. Faktanya, Tuan Qin benar-benar tidak tega mengatakan ini. Akhir-akhir ini, Siatong terlihat sedikit konyol. Kata-kata Qin adalah lompatan besar, mengingat banyak kesalahan. Siatong tidak pernah menangis dua membuat tiga wanita digantung, dia hanya benar-benar ingin mati. Tidak baik, sebuah ide muncul di benaknya. Dia segera membuka pintu dan melihatnya memanjat ambang jendela. Yichu takut membuatnya takut, jadi dia menggunakan kecepatan tercepat untuk lewat diam-diam dan menjatuhkannya. "Lepaskan aku, hatiku sakit." Siatong berusaha keras untuk mengatakannya. Yichu mengguncangnya dengan keras dan berkata dengan getir, "Ada apa denganmu? Siatong, jika kamu melompat turun dari sini, kamu akan dibebaskan. Tapi putrimu, sayang, sedang menunggumu untuk menjemputnya. Apakah kamu mendengarku?" Mendengar nama putrinya, Siatong menjadi tenang, menatap Yichu dan berkata, "Aku ingin menemukan putriku." Yichu melihat bahwa dia benar-benar memiliki masalah psikologis yang sangat serius, jadi dia berkata dengan lembut, "Ya, aku mencari putriku. Aku menunggumu." Pada saat ini, Siatong tampaknya sudah kembali normal. Melihat Yichu, dia berkata dengan lembut, "Bagaimana kamu kembali? Ibuku pergi, dan aku kembali." Mengetahui perasaan Yichu terhadap ibunya, Siatong berkata dengan cepat, "Jika kamu mati, kamu tidak dapat hidup kembali. Anda sebaiknya bersabar. Anda telah melakukan segala upaya untuk penyakitnya." Saya yakin lelaki tua itu pergi sambil tersenyum. Jangan terlalu sedih. Melihat, dia telah mengalami banyak hal dan masih peduli pada dirinya sendiri, Yichu merasa Siatong telah kembali. Saat ini, perut Siatong tiba-tiba keroncongan, dan Yichu dengan cepat berkata, "Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak."
Sepertinya kamu sudah lama tidak makan enak. Melihat Siatong yang terlalu kurus untuk menjadi manusia, Yi Chu sangat sedih. Baiklah, Siatong mengangguk. Saya tidak ingat sudah berapa lama saya tidak makan enak dan tidur nyenyak. Apalagi di malam hari, begitu saya berbaring, saya akan mengalami berbagai macam mimpi buruk. Jika orang yang baik hati menyelamatkan putriku, inilah saatnya mengirimnya kembali. Apakah itu di tangan orang jahat? Selama dia memikirkannya, dia tidak bisa tidur atau makan sepanjang malam. Entah kenapa, dengan Yi Chu, dia sepertinya memiliki kekuatan untuk membuat Siatong tenang. Mungkin karena teman baik ini sangat lembut dan tidak berbahaya. Yi Chu keluar, memikirkannya dan berbalik ke arah Siatong dan berkata, "Kenapa kamu tidak memasak denganku?" Bawa Siatong ke kursi di dapur terbuka, tekan dia di kursi, lalu tersenyum dan berkata, "Ada wanita cantik yang memperhatikanku memasak, makanan yang kubuat sangat enak. Juga wanita cantik, semuanya wanita berjamur." Siatong melihat dia masih begitu lembut seperti batu giok, bukan dari senyuman. Melihatnya dengan terampil menggoreng telur dan ham, dan bahkan memasukkan udang kesukaannya dan semangkuk nasi biasa, dia mengubahnya menjadi karya seni. Melihat makanan di depannya, dia akhirnya merasa ingin makan. Yi Chu dengan cepat menyerahkannya sendok padanya dan berkata, "Untuk memasak untuk ibuku, aku pergi ke kelas memasak untuk mencoba keahlianku." Melihat senyum hangatnya, Siatong sangat tersentuh. Dia benar-benar tipe orang yang bisa melakukan apa saja untuk kerabatnya. "Baiklah, aku akan mencobanya. Karena bahannya banyak, makanannya memiliki rasa yang sangat lembut dan kadar yang kaya. Enak sekali." Melihatnya memakan sepiring besar nasi dengan nikmat, mata Yi Chu memerah. Sudah berapa lama wanita ini tidak makan enak, dan sudah berapa lama mata hitamnya yang seperti panda tidak bisa tidur. Setelah meletakkan piringnya, Yi Chu dengan hati-hati menyerahkan serbetnya, lalu bertanya, "Oke." Melihat piring di depannya, Siatong tiba-tiba memikirkannya, dan berkata, "Saya kenyang. Saya tidak tahu apakah putri saya punya makanan untuknya." Memikirkan hal ini, air matanya jatuh tanpa sadar. Yi Chu menatapnya, dan itu semakin salah. Tidak heran Tuan Qin mengatakan bahwa dia mungkin memiliki beberapa masalah psikologis. Dia merasakan hal yang sama sekarang. Mungkin Siatong terlalu sering terkena pukulan akhir-akhir ini. Dia tidak tahan. Tampaknya dia memiliki beberapa gejala yang mirip dengan depresi. Semua ini karena dia punya teman sekelas yang mengatakan hal serupa kepadanya. Di pesta teman sekelasnya yang terakhir, dia juga memberinya kartu nama. Dia sekarang adalah seorang psikolog yang sangat terkenal. Jika ingin dia berkonsultasi, Anda harus membuat janji sebulan yang lalu. Setelah makan malam, dia segera keluar untuk membeli beberapa pakaian wanita dan barang-barang kecil di dalam. Ini pertama kalinya dia membeli barang semacam ini. Saya harap ukurannya sama dengan perkiraan. Karena takut akan kecelakaan Siatong, dia hampir berlari dan kembali. Ketika dia menyerahkan sesuatu kepada Siatong, dia membuka pandangannya, tiba-tiba tersipu, dan pergi ke kamar mandi. Setelah menenangkan Siatong, dia membuka pintu dengan hati-hati. Menurut keadaan pikiran Siatong saat ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Relatif aman membuka celah pintu seperti ini. Dia mulai mengobrak-abrik ruang kerjanya untuk menemukan kartu tersebut, namun pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan tidak bisa menahan tawa. Ini adalah buku alamat yang ditulis semua orang di pesta teman sekelas terakhir. Dia membalik halaman demi halaman dan akhirnya menemukan nama, Li Xin. Sambil memegang ponsel, dia hanya ingin menelepon. Begitu dia melihat bahwa itu adalah panggilan Tuan Qin, dia menjawabnya dengan cepat. Dia selalu ingat angka-angkanya. "Buka pintunya, aku di depan pintu." Apakah Siatong tertidur? Mendengar bahwa Tuan Qin datang ke sini, dia merasa sangat aneh. Konon dia masih agak timpang saat berjalan. Dia segera pergi untuk membuka pintu dan melihat Tuan Qin berdiri di depan pintu. Dia berkata dengan suara rendah, "Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak mempercayaimu. Ini istriku. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia tertidur?" Yi Chu berbisik sambil tersenyum dan berkata, "Dia baik-baik saja. Aku lelah. Aku harus membuatkan makanan lezat untuk istrimu. Aku tidak peduli untuk makan." "Terima kasih." Tuan Qin berkata dengan tulus. "Aku tidak menyangka saat aku paling tidak berdaya,
Yichu lah yang membantu dan merawat Xiaotong. Apakah kamu benar-benar tidak akan menerimanya kembali? Faktanya, Yichu juga menghargai hubungannya dengan Xiaotong, tapi suaminya ada di sini, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Aku bilang dia tidak bisa memaafkanku karena menjadi gadis yang baik. Aku tidak ingin membuatnya marah. Sekarang dia sepertinya putus asa. Yichu menatap matanya dengan penuh sakit hati, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini tidak akan runtuh. Itu sudah runtuh, tapi sekarang dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya pikir dia bahkan tampaknya mengalami depresi. Memang seperti itu, Tuan Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Saya baru saja menemukan informasi kontak teman sekelas. Dia adalah seorang psikolog terkenal. Saya akan mengajaknya memeriksanya besok. Tuan Qin bertanya dengan cemas, apakah Xiaotong bersedia menemui psikolog? Aku akan melakukan sesuatu mengenai hal itu. Yichu berkata dengan tegas bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa melihat mantan teman baiknya dan cinta di hatinya. Dia harus menemukan cara untuk memulihkannya. Aku benar-benar menyusahkanmu. Yichu berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, manajer umum Qin, jangan katakan itu. Xiaotong adalah teman baikku. Selama aku bisa membantunya, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Terima kasih. Tuan Qin meletakkan tangannya di bahunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berteman dengan saingannya, tetapi Yichu yang sekarang benar-benar merupakan teman yang layak untuk dijadikan teman. Melihat selimut di sofa, dia berkata dengan nada meminta maaf, istri saya menempati tempat Anda, biarkan Anda menjadi direkturnya. Tidak apa-apa, saya ingin masuk dan menemuinya. Yichu jelas sedikit ragu dan berkata, suasana hatinya sangat berfluktuasi. Sebaiknya kamu diam-diam melihat keluar pintu dan jangan masuk. Aku merasa dia tidur dengan gelisah. Oke, aku akan mengintipnya. Saat dia berbicara, Qin keluar dari kamarnya dan memandangnya dari kejauhan. Dia melihatnya mengerutkan kening dan air mata di sudut matanya. Sepertinya dia melihat sesuatu yang buruk dalam mimpinya dan sangat sedih. Sekilas hatinya akan hancur. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia selalu menjadi orang yang bisa mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, menghadapi hilangnya putrinya dan kepergian istrinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak berdaya. Untungnya, kini istrinya belum resmi menceraikannya, dan mengatakan jika dia menemukan gadis yang baik, dia akan memberinya kesempatan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkannya tinggal di sini dengan nyaman, dan kemudian mempercepat pencarian putrinya. Dia sangat membenci kakinya saat ini, dan masih tidak bisa berjalan dengan bebas sampai sekarang. Dia adalah orang yang menginginkan wajah. Saat ini, dia tidak ingin pergi kemanapun, tetapi untuk menemukan tempat yang tepat. Hari ini, dia pergi ke stasiun TV dan secara pribadi berpartisipasi dalam sebuah program. Dalam program tersebut, dia mengeluarkan foto putrinya dan berjanji jika ada yang bisa membantunya menemukan putrinya, dia akan membayar 50 juta yuan. Di bawah pahala yang besar, harus ada orang-orang pemberani. Ia yakin angka-angka seperti itu sangat menarik bagi masyarakat awam. Ada juga beberapa agen detektif terkenal di dunia yang berkeliaran, berulang kali meminta mereka untuk mencari keberadaan putri mereka sesegera mungkin. Kekhawatiran Xiaotong bukan tanpa alasan. Kalau sehari lagi di luar pasti lebih berbahaya. Melihat mata manajer umum Qin yang menatap Xiaotong, Yichu menghela nafas diam-diam. Tidak mudah baginya untuk saling jatuh cinta. Dia telah menjaga Xiaotong begitu lama, tapi dia tidak mendapatkan hatinya. Hatinya ada di sini, namun kini mereka masih terpaksa berpisah sementara. Demi perasaan Xiaotong, Yichu pun memutuskan untuk selalu bersembunyi di dalam hatinya, hanya jauh untuk melindunginya. Yichu, sebenarnya aku mengerti kalau perasaanmu terhadap Xiaotong semakin meningkat hingga saat ini. Tapi aku tidak tahu kenapa. Sampai saat ini, aku sama sekali tidak waspada terhadapmu. Tapi aku menentang Presiden Gu, mungkin karena dia pernah membius istriku dan membawanya ke luar negeri. Cintamu lembut dan tidak berbahaya. Aku yakin itu tidak akan menyakiti Xiaotong kapanpun, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Kata Yichu dengan tersenyum, terima kasih atas kepercayaan Anda. Tuan Qin dengan enggan memandang Xiaotong. Mereka tidak pernah pergi sedetik pun sejak pernikahan mereka. Mereka selalu bersatu seperti bayi Siam. Memikirkan malam dan pagi asmara yang tak terhitung jumlahnya itu, dia memeluknya, Jiao Didi memanggil suaminya, hatinya sungguh sangat sedih.
Sekarang bayi Qin berusia 8 tahun. Selama 8 tahun, mereka begitu bahagia dan manis. Semakin saya memikirkan manisnya aslinya, semakin saya tidak mampu menghadapi ketidakpedulian hari ini. Kuharap Siatong bisa melepaskan ikatan hatinya dan bisa bersamanya lagi. Istriku, tunggu aku akan membawa putri kami menemuimu. Dia bersumpah dalam hatinya. Setelah mengantar Presiden Qin pergi, Yichu berbaring di sofa. Sofanya masih sedikit lebih kecil dari ukurannya. Itu semua karena ada beberapa serba-serbi di ruang tamu aslinya. Sepertinya dia akan membersihkan serba-serbi itu besok. Setelah selimutnya ditutup, dia bisa melihat Siatong, wanita yang paling dia cintai. Dia pikir mereka tidak akan pernah akur seperti ini. Meski jaraknya sangat jauh, namun hal itu membuatnya merasa sangat bahagia. Siatong, senang kamu kembali. Dia berkata pada dirinya sendiri seolah-olah dalam mimpi. Kembali ke villa, dia tidak ingin tinggal sendirian di bangsal dingin, di mana Siatong tidak lagi merawatnya dengan baik. Niseng masuk dan bertanya, Tuan Qin, mengapa Anda tidak membawa istri Anda kembali dan meninggalkannya bersama seniornya, apakah tidak ada masalah? Tuan Qin berkata sambil berpikir, ada orang-orang sombong seperti Presiden Gu dan saya, dan juga akan ada orang-orang seperti Yichu. Setelah bertahun-tahun berada di masyarakat, mereka masih sangat jelas dan transparan. Dia tidak akan pernah menyakiti Siatong, dan lakukan apapun yang membuatnya tidak bahagia. Beberapa hal, Anda tahu, mereka tinggal bersama sepanjang waktu di luar negeri, tetapi mereka dengan hormat. Sekarang Siatong adalah istri saya, dia tidak akan berperilaku seperti itu. Bagaimana jika dia punya ide yang salah? Saya tidak yakin tentang itu, kata Niseng. Dia masih khawatir meninggalkan istrinya di sana.